Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Semapik. Fishcast. Fish. Zaman sekarang sudah banyak mahasiswa yang melakukan bisnis sampingan di samping dari kegiatan utamanya itu sebagai mahasiswa. Nah, eh, salah satu bisnis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa perikanan dan kelautan sesuai bidangnya yaitu bisnis budidaya ikan. Nah, bisnis ini merupakan dekat sekali dengan mahasiswa perikanan dan kelautan. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol dan sharing-sharing dengan mahasiswa perikanan dan kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, itu dengan bisnisnya yaitu ikan cupang betahan. Nah, bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang sudah berjalan dan masuki pendanaan P2MW tingkat universitas. Nah, di sebelah saya sudah ada owner dari bisnis betahan tersebut. Mungkin boleh perkenalkan diri Abang terlebih dahulu, Bang. Oke, perkenalkan nama saya Hanggun Wakadanalau dari jurusan Perikanan dan Kelautan angkatan 2021. Oke, Bang. Gimana Bang kabar Abang hari ini, Bang? Alhamdulillah baik ya. Kalau kesibukan akhir-akhir ini, Bang, gimana, Bang? Kalau kesibukan belakangan ini ya paling ngurus ikan sama lagi mungkin nyusun ya buat skripsi. Oke, baik. Nah, kan kami di sini mau sharing dan tanya-tanya nih Bang tentang bisnis Abang betahan ini. Kalau boleh tahu, dulu Abang memulai bisnis ini itu dari kapan Bang? Dan latar belakangnya itu kayak gimana sih Bang Abang memulai bisnis betahan ini? Oke, kalau misalnya awal-awal bisnis cupang ini sendiri sebenarnya dari tahun 2020. Itu tuh setelah abang lulus. Karena waktu itu tuh lagi rame-ramenya ya kalau nggak salah, rame-rame yang budidaya ikan cupang gitu di sosmed kan banyak banget tuh. Nyoba lah akhirnya awal-awalnya itu nyoba belum yang ikan kayak gini ya, ini kan udah beda ya multicolor. Kalau dulu tuh kan ada yang ikan apa ya bahasanya cendolan lah, yang murah-murah 5.000 10.000. Dulu awalnya mulainya kayak gitu. Awal-awal nyoba beli satu per jantan betina, dirawat seminggu, habis itu nyobalah dikawinin kan, gimana nih cara-cara ngawinin ikan cupang gitu. Ngeliat-ngeliat di YouTube, di TikTok kan banyak. Nyoba, kok berhasil, kok mudah gitu, langsung bertelur dia kelihatan. Nah dari situ awalnya. Terus ceritanya bisa masuk memulainya di P2MW itu gimana Bang sampai bisa lolos pendanaan itu? Kalau lolos sendiri itu sebenarnya itu kan dulu ada mata kuliah ya, mata kuliah kewirausahaan. Di situ juga dosennya itu mendukung gitu, support. Nah akhirnya saya sama berapa ya, 2 tim, anggota. Ada kawan saya 2 orang nih, satu orang nih ini inisiatif, ayo kita jebolin itu P2MW katanya. Malam-malam itu dia ngomong kayak gitu kan. Nyoba lah akhirnya buat 3 hari itu kalau nggak salah buatnya. 3 hari kita buat proposal itu, kita ajuin. Setelah itu berapa minggu kemudian dapat kabar taunya lolos. Nah dari situ. Terus sebelum Abang memulai bisnis betahan ini kan tentunya kita juga pengen tahu nih target dari bisnis ini siapa sih? Terus strategi Abang untuk memasarkan bisnis ikan cupang ini gimana? Kalau target sendiri itu sebenarnya semuanya ya, mencakup semuanya ya, mau yang tua, mau yang muda, mau yang dia emang basicnya terjunnya emang di dunia ikan cupang, penghobi ikan cupang, semuanya lah pokoknya anak muda gitu kan. Itu paling kalau targetnya. Kalau misalnya pemasarannya sendiri sih, selama ini pemasarannya itu pertama dari ini ya, udah pasti akun sosmed. Sosial media itu penting banget di situ, karena itu kan menjangkau nggak cuma di Lampung aja ya, di seluruh Indonesia ya bisa kejangkau. Nah selain itu biasanya kalau abang kan biasanya ada ini ya tempat kayak apa, kios-kios yang jual ikan cupang. Nah di situ paling kita nyoba nitipin berapa ekor, nanti kita adalah apa deal-dealannya gimana. Nah di situ pemasaran di situ. Mungkin ada juga nanti biasanya reseller. Dia biasanya kalau reseller tuh beli partai. Partai itu kan biasanya per 10 dia beli. Nah paling dari itu. Terus sejauh ini Abang udah punya jenis apa aja nih Bang ikan cupangnya ini? Kalau sampai detik ini ada 3 jenis. Yang pertama plakat.
Plakat, yang plakatnya ekor-ekor pendek ya. Habis itu half moon yang ekor-ekornya lebar, sama dumbo ear. Dumbo ear itu yang telinganya lebar, besar gitu. 3 Hmm, jenis itulah. oke. Nah, terus kalau misalnya selama menjalani bisnis ini ya Bang ya, tentunya kan kayak ada tantangan-tantangan nih, mulai dari membangun bisnisnya, Hmm. terus juga kayak pas selama bisnisnya berjalan. Nah, itu kayak gimana sih Bang? Terus cara Abang mengatasinya itu kayak gimana? Kalau tantangan pasti ada ya, setiap usaha pasti ada tantangan. Kalau di ikan cupang sendiri itu yang paling buat nyesek lah ya bilangnya ya. Kita udah miara nih ikan lama, udah sebulanan apa berapa minggu gitu. Udah banyak nih di lubukan. Tiba-tiba habis ikan. Nggak tahu kenapa itu awalnya. Terus ada lagi indukan, indukan bagus, tiba-tiba kena sakit. Hmm, Kan kita udah ngeluarin duit banyak-banyak ya buat beli indukan. Indukan itu kayak apa ya? Invest lah. hmm, Invest kita di ikan cupang. Nah itu cara ngantisipasinya kalau misalnya banyak ikan nih yang mati itu, kalau yang masih-masih kecil itu sebenarnya oh, suhunya dia nggak bisa terlalu panas. Pernah waktu itu kan ini yang di atas ini kan belum dipasang waring, di atasnya itu kan di atas lubukannya belum dipasang waring. Kita cari kan kenapa ini kok mati-mati terus belum dipasang waring, ternyata kepanasan. Kita ngeliat sendiri kan ikan itu ngap-ngap gitu kan. hmm. Akhirnya setelah tahu itu kita pasang lah waring. Kalau indukan sendiri sih kalau udah kena penyakit jamur gitu ya paling kita obatin pakai ini methylene blue, sama ada Hmm. obat kuning biasanya itu. Berarti Abang kalau misalnya untuk pengecekan kesehatan ikannya sendiri tuh Abang lakuin tuh tiap berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau pengecekan paling setiap hari ya sebenarnya kalau Hmm. ngecek pengecekan, karena kita kan sekalian ngasih makan yang ngeliat ya Hmm, kondisi hmm, ikan. Untuk mungkin perawatannya kali ya, kalau perawatannya itu eh, semales-malesnya kita itu seminggu sekali harus sudah dikuras, hmm, karena dia nggak bisa tahan lama dia kalau misalnya airnya kotor-kotor terus, apalagi yang di sini. hmm. Kalau di outdoor masih bisa lah mungkin lah semingguan lebih apa 2 minggu, tapi kalau di sini seminggu. Kalau misalnya dia ini nggak cepet-cepet dikuras, telat telat nguras, udah pasti dia nguncup, udah Hmm. pasti ekornya nguncup, kalau nggak robek-robek gitu paling. Terus kan ini kan Abang berarti sudah dalam proses bisnisnya lagi berjalan ya Bang ya. Mm-mm. Nah terus cara Abang untuk tetap konsisten di dalam menjalankan bisnis itu apa Bang? Kan termasuk berat juga tuh Bang ya, yang paling konsisten. Iya, konsisten tuh ya penting ya, karena kalau kita kayak tadi lah contohnya kita malas-malas nguras saja pasti udah banyak tuh masalah ikan kayak jamur lah, mati lah. Ya kalau konsisten paling kita buat jadwal tersendiri ya paling ya, biar kita tetap, maksudnya nggak males-malesan, mau nggak mau harus gitu, jangan ngikutin kayak mager nih, nantilah nantilah, jangan kayak gitu paling. Hmm. Langsung kalau misalnya emang udah jadwalnya hari ini nguras nih, udah langsung gitu nguras gitu. Hari ini harus buat video nih buat ngupload di sosmed, Hmm. buat kayak gitu. Emang harus ada dari diri kitanya sendiri sih, kemauan lah, kemauan dari kita sendiri, kemauan dari diri sendiri. Terus tadi kan kita sempat spill kalau misalnya bisnis ini sudah masuk P2MW ya Bang ya. Nah mungkin Ya. Abang punya trik tersendiri nggak sih Bang? Gimana caranya supaya bisnis yang kita mulai itu lolos pendanaan gitu Bang, tingkat kampus gitu. Sebenarnya kalau lolos pendanaan itu yang penting kita ini ya, kita buat proposal yang bagus, yang benar-benar real, Hmm. eh, keuangannya juga kita perhatikan gitu, gimana apa biayanya, gimana proposalnya harus bagus lah, sama usaha ini benar-benar harus emang mau dijalankan gitu, jangan Hmm. cuman yang kayak mau pengen apa, pengen nyoba-nyoba aja. Emang harus pengen nih, harus ada niat yang harus nih, ayo kita buat usaha nih gitu. Jadi ya insya Allah terrealisasikan sih gitu paling ya. Sama tim itu ya harus kompak lah. Kalau kita mau buat usaha, tim itu utama harus kompak. Harus mau gimana ngurus bareng, mau buat bareng, nggak harus mau susah senang bareng, jangan mau susahnya aja sih. Itu sih yang kadang-kadang agak gimana gitu kalau misalnya kita nggak bisa buat tim kita itu kompak gitu Hmm. sih. Terus kalau motivasi Abang untuk mahasiswa yang bingung untuk memulai bisnis di fase kuliah ini gimana Bang? Punya motivasi nggak Bang? Bingung, mahasiswa tuh kan kadang-kadang suka bingung ya.
nggak punya modal lah, nggak punya inilah. Contohnya gini aja, kalau misalnya emang nggak punya modal kan kita nggak perlu eh, bangun dari nol ya. Kita bisa jadi reseller, jadi kita bisa ngambil ikan dari tempat lain. Nah nanti kita tinggal posting-posting aja tuh, kan nggak modalnya nggak banyak sih, paling modal bensin doang ke tempat pembudidayanya kan. Paling gitu aja sih. Harus ada eh, kemauan sih kalau mau itu ya. Kalau misalnya mau bangun usaha gitu, apalagi mahasiswa kan sibuk kadang-kadang kan. Ada laporan lah segala macam, tugas segala macam. Harus benar-benar mau sih kalau kata saya, kalau misalnya kita mau bangun usaha harus ada emang niatan pengen gitu kita menghasilkan gitu. Itu aja sih. Terus, oh iya Bang, sebelumnya saya boleh tahu nggak Bang, ini dalam kurun bisa dibilang 1 tahun apa ya Bang, itu sudah terjual berapa pieces sih Bang? Ini nih, untuk ikannya. Kalau total kita nggak ngitungin ya, Dek ya. Kalau dari setahun itu berapa, tapi karena masalahnya kan naik turun ya, namanya kita usaha lah, dagang lah. Si kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi, kadang-kadang malah nggak ada yang beli kan. Kalau totalnya itu berapa ekor ikan yang terjual, ya mungkin seratusan ekor lebih udah kali ya. Oh, Dalam jangka waktu 1 tahun itu ya, seratusan ekor lebih ya udah ada lah. Kan bermacam-macam juga kan harganya sama kualitas ikannya. ini kalau boleh tahu Bang, yang ditampilin di sini nih, ini nih termasuk indukan atau gimana Bang? Kalau Nggak. ini kan masih kecil-kecil ya ukurannya ya, paling umur 2,5 bulan sampai 3 bulanan lah. Soalnya dia masih kecil-kecil, ini belum siap kawin. Kalau indukan nanti biasanya, kalau indukan tuh saya pisahin sendiri biasanya deh di atas, dia di ember-ember gitu. Emang khusus dia wadahnya lebih lebar. Kalau kata orang-orang sih biar lebih nyaman katanya kayak gitu. Mungkin Abang punya sosial media dari bisnis ini Bang, nanti bisa dipromosikan di sini apa nih Bang? Kalau boleh tahu Bang, Oh, sosial kalau media. misalnya sosial media kita ada Instagram sama TikTok ya. Untuk Instagram Betahan. Betahan, Ya, sama juga di TikTok juga Betahan. Betahan juga. Iya. Oke Bang. Baik Bang, terima kasih kepada Abang Hanggum untuk Oke. telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita. Semoga Mm. bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup podcast kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, Fiskes. Peace. Fish.